and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need is you. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Oh, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need is you. Shalom teman-teman jemaat Tuhan dari GBIRM. Saya pernah berpikir begini. Waktu saya dulu masih kerja di kantor ceritanya. Waktu itu susah banget mau pergi sama teman keluarga. Minta cuti nggak boleh, cutinya uang dikasih uang diganti. Tapi sekarang saya melihat, sekarang musimnya cuti panjang. Cuman sayangnya cuti panjang ini membuat banyak orang tidak punya tujuan. Karena apa? Cuti panjangnya pertama di PHK, cuti setengah panjang, gaji dipotong separuh, masuk seminggu 2 kali, dan sekarang cukup banyak yang menganggur. Nah, periode ini disebut periode sabatikal. Mungkin Anda baru pertama kali mendengar sabatikal. Ini periode.
Kapan selesainya saya nggak tahu. Tapi yang penting bagaimana kita menyikapi. Artinya gini, kalau saya naik lift baik di mall maupun di mana, kita bukan tatap muka, saling memunggungin. Kita buang muka, bener nggak? Kita ini bukan orang maju loh. Wong kita sekarang mulai belajar cuci tangan, mulai belajar pakai masker, maju dari mana? Kita mundur, ya. Jadi kalau Anda masuk lift, kita semua buang muka, apalagi kalau ada yang batuk. Kebetulan memang gorokan gak enak. Waduh, kita dikasih pantat sama punggung itu. Tapi itulah. Jadi sabbatical adalah career break. Di mana kita harus mengungsi sebentar. Ya. Jadi berpikirlah. Sabbatical buat saya begini. Bagaimana kita menyikapi kesendirian. Ya. Bayangin saudara digaji separuh, maaf. Terus kemudian istri Anda nggak mau ngerti. Buat saya nggak ada yang salah. Karena istri ditangisin anak. Anak minta sama siapa kalau nggak ke orang tua. Orang tua berusaha mati-matian, tapi memang duitnya nggak ada. Ya sudah, jangan bergantung kepada yang fana, bergantunglah kepada yang kekal, yang tidak pernah berubah. Yaitu Bapa di sorga, Tuhan Yesus. Ya, jadi tema saya hari ini adalah sabbatical. Bagaimana menyikapi kesendirian. Sendiri kan? Sekarang ini masuk rumah sakit sendiri, bayar sendiri, mati sendiri, keluar sendiri, hidup sendiri. Sudah nggak bisa. Teman saya punya kos-kosan. Waduh, dia invest besar. Sekarang semuanya pulang, kosong. Ya, bayangin. Semua teler, nggak ada yang disalahkan. Jadi kita berpikir ini semua Tuhan izinkan. Berapa kali saya ngomong, hal buruk disikapi dengan baik, hasilnya luar biasa. Hal baik kita sikapi dengan buruk, hasilnya jeblok. Ya, jadi kita akan berbicara tentang sabbatical. Saya mau tanya, maaf jemaat Tuhan, hari ini kehidupanmu ada di titik nadir nggak? Aduh, ekonomi saya sudah nadir goyang Pak Pengki. Bukan cuma Anda, seluruh dunia juga sama. Ya, sekarang bagaimana langkah pertama dari titik nadir kita mencapai titik balik, turning point. Ini langkah pertama dulu. Jadi maksudnya gimana Pak? Titik nadir di mana saya bertahan, jual apa yang ada, nanti ada rezeki beli lagi, yang penting makan, anak sekolah, dan jangan tinggalkan Tuhan. Karena dia adalah titik balik Anda. Nah, saya mau cerita gini, boleh saya cerita sepanjang 10-15 menit dulu, karena ini pengalaman baru-baru ini saudara. Saya itu biasanya kalau berangkat, lebih mementingkan buku dari pakaian. Tapi waktu saya berangkat 2 minggu yang lalu, itu buku sudah saya siapin, tertinggal tas yang satunya. Waduh, mau balik lagi telat, ya sudahlah. Hari ini saya terbang tanpa buku, jenuh loh saudara, jenuh banget. Nah, di tengah kejenuhan itulah saya merenung. Saya merenung lewat pengalaman. Begini, saya mau cerita. Semua teman-teman jemaat tahu kok. Sejak beberapa puluh tahun yang lalu, setiap minggu saya bolak-balik Surabaya, Jakarta. Berarti 1 bulan saya naik pesawat 8 kali. Bukan karena saya banyak duit, tapi karena saya cinta dengan tanggung jawab. Nah, saya merenung di situ. Ya hidup ini kayak naik pesawat ya. Terus saya keluarkan catatan saya. Langsung saya catat. Kalau enggak, misalnya nanti malam gitu, lupa. Inilah catatan-catatan saya. Dan saya pernah membaca ada salah satu pilot Garuda. Ya, dia masih siswa, tapi dianggap dia siswa pintar. Oleh Garuda, dia dikirim ke sekolah penerbangan di Oxford. Nah, waktu dilatih di sana, pelatihnya ngomong begini, kalau di bahasa Indonesia kan, wah sampean tidak punya talenta bakat jadi pilot. Langsung disuruh pulang. Itu mental
mentalnya hancur habis. Padahal dia siswa terbaik. Ya. Dan sampai hari ini masih ada di Garuda. Saya nggak akan sebut namanya. Tapi dari situ, walaupun dengan tangisan, dengan semuanya, dia belajar. Ya. Jadi keberhasilan itu bukan karena Anda sukses, tapi kemampuan untuk menyikapi sebuah kegagalan. Itu sukses. Tergantung sikap Anda. Dan dia pernah menulis begini, berikan pengorbanan untuk menjadi diri yang terbaik. Ya, berikan pengorbanan untuk menjadi diri yang terbaik. Saya sering ngomong, kalau kita lahir miskin, jangan marah sama Tuhan. Jangan marah sama keluarga. Tapi kalau Anda dari lahir sampai mati miskin, nah itu kesalahan Anda. Oke? Setuju? Ya? Nah, saudara, dalam hidup ini kita harus menemukan yang pertama apa Pak Pengki? Calling, pesan Tuhan, panggilan kita. Nah, sebelum saya berbicara perenungan tentang penerbangan, saya pernah diminta mengajar tentang program 6 Delta. Program 6 Delta ini kalau secara singkat, kita harus menjadi manusia seperti apa supaya kita bisa eksis di dalam turbulensi, ya, cuaca atau semuanya keadaan yang tidak baik. 6 Delta. D yang pertama, jadilah orang yang dicari. Berarti nama saudara sudah dikenal oleh banyak orang, saudara punya kelebihan, ya. Kalau saudara punya kelebihan tapi orang nggak tahu juga nggak dicari. Setelah ketemu Anda dimasukkan ke perusahaannya. Disitulah langkah Delta kedua. Jadilah orang yang dibutuhkan sesuai kemauan dan tujuan dari perusahaan itu. Yang ketiga, kalau Anda sudah bergaul di dalam, jadilah pribadi yang dicintai. Karena kalau Anda punya kelebihan, dibutuhkan, dicari. Tapi kalau perilaku Anda nggak bagus, orang malas juga kok. Jadi dicintai ini perlu. Delta yang keempat, jadilah orang yang dihargai. Bukan karena kuasa dan jabatan Anda, tapi karena hati Anda, ya, yang diurapi oleh Tuhan Yesus. Hati yang memperlakukan orang lain sama. Jadi kita nggak boleh bertanya, siapakah sesamaku? Tapi rubahlah bagaimana aku menjadi sesamaku. Setelah Anda dihargai, pasti yang terakhir, Delta sebelum yang terakhir, Anda akan dihormati, disegani. Tapi untuk mencapai 5 Delta ini, ada Delta terakhir, diurapi. Tanpa pengurapan Tuhan, tanpa perkenanan Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Karena kalau kita baca Alkitab, pada mulanya adalah Allah. Kita ini jangan sombong, kita ini kayak debu, nggak ada artinya. Saya mau tanya, Anda orang hebat? Oke, titel berderet, karyamu bagus, oke. Saya kasih contoh, apakah Leonardo da Vinci memberikan dampak kepada alam? Enggak loh, ya. Beethoven memberikan dampak kepada alam, bukan kepada sesama manusia. Kalau sesama manusia oke, tapi kepada alam ciptaan Tuhan enggak ada dampaknya kok. Ya. Apalagi ukuran saya, aduh enggak ada hitungannya. Nah, saya waktu merenung itu saya duduk sendirian, sudah stres saya, enggak ada yang dibaca ini. Belajar hidup dari penerbangan. Saya bukan pilot ya. Tapi karena selalu seringnya terbang, saya ngerti semuanya. Ya, yang pertama, waktu saya akan terbang, saya memilih maskapai apa yang akan saya naikin. Sekarang jujur, saya berlangganan Citylink. Saya pilih maskapai itu karena saya menaruh kepercayaan. Ya. Kemudian setelah membeli tiket, menentukan tujuan, saya naik Grab atau taksi, saya selesaikan. Yang kedua, saya masuk ruang tunggu. Kapan saya berangkat? Ruang tunggu itu katanya orang Jawa jelain loh. Ya, stres, tahu-tahu pesawat Anda diterbangkan 1 jam karena operasional. Aduh,
tambah stres. Akhirnya duit keluar, ngopi, makan, ya kan? Budget keluar terus. Hidup itu seperti di ruang tunggu. Kapan giliran saya sukses atau kapan giliran saya mati. Ya kan? Saudara, saya mau ngomong nyeleneh sedikit. Saudara pernah berlatih mati? Ntar kapan-kapan saya ajarin ya. Kenapa kita harus takut mati? Karena Anda kurang latihan. Kalau Anda biasa latihan ngangkat berat, enggak ada barang berat, saudara. Ya. Jadi yang kedua adalah ruang tunggu. Kita semua sedang ada di ruang tunggu. Menunggu kapan dapat pekerjaan, menunggu ini, menunggu itu. Saudara, kemudian saya dipanggil. Wah, senang sudah. Saya terbang. Di situ saya melihat seat saya di mana. Nomor kursi saya di mana. Jadi hidup itu harus memilih maskapai, Anda kelas ekonomi atau kelas VIP, kemudian menentukan seatnya, jam berapa tujuannya. Jadi kalau hidup tanpa pilihan, buat saya itu hidup konyol. Kalau saya naik Garbarata, saya nggak bisa melihat jelas keadaan pesawat. Tapi kadang-kadang kita naik bis karena parkirnya jauh, saya turun, saya melihat pesawat. Waduh, pesawat saya kebetulan ini transitan Singapura ini, enak ini, gede ini. Kenapa pesawat harus punya 2 sayap? Supaya seimbang. Mesin satu mati aja pilotnya bingung, panik. Jadi hidup tanpa keseimbangan, kita akan jatuh. Yang seimbang, spiritual, finansial, keluarga, pergaulan, iman, kesehatan. Ya. Nah, sekarang semuanya tersedia. Kalau nggak ada pilotnya kita berangkat. Saya tahu permainan ya. Beberapa tahun yang lalu. Kadang-kadang pesawat itu bisa diundur karena penumpang kurang. Yang kedua, pilotnya nggak ada. Saudara, nunggu pilot yang dipaksa untuk nerbangin pesawat ini. Yaitu urusan manajemen. Tapi kita tahu permainannya. Tanpa pilot, pesawat ini tidak mungkin terbang. Artinya, Anda adalah pilot untuk hidupmu sendiri. Kendalikan. Ya, seberat pesawat itu berapa ton sih? Belum lagi pakai penumpangnya. Saya ngelihat segini gedenya kok bisa terbang ya? Nah, di sini saya melihat kita hidup perlu kendaraan. Mau pelan, Surabaya Jakarta bisa, jalan kaki. Naik sepeda bisa, naik mobil, naik kereta. Tapi saya butuh cepat, saya naik pesawat. Jadi kendaraan Anda adalah perusahaan Anda. Kalau Anda pakai kendaraan nggak tepat, naik puncak pakai trailer, ya pelan bro. Naik puncak pakai sedan, BMW, Mercy. Jadi Anda harus bekerja, walaupun talentamu bagus, tapi kalau perusahaannya nggak tepat, Anda nggak akan maju. Ya, saudara, selanjutnya. Saya dengar pilot mulai ngecek pesawat. Perlu checklist ya. Saudara setiap hari harus punya checklist. Apa yang mau dibawa? Berapa kargo, berapa ini ada hitungannya. Enggak ngawur kita bangun pagi ngeloyor jalan tanpa punya tujuan. Checklist ini perlu. Nah sebelum berangkat kadang-kadang pilot bicara dengan satu menara. Ya. Ini menara ini penting karena dia yang memberikan komando. Pilot bisa menerbangkan pesawat, tapi dia tidak diizinkan terbang tanpa komando dari menara. Jadi saudara jangan berpikir saudara hebat. Hidup ini nggak bisa sendirian. Hidup ini perlu orang lain. Kalau saudara dipimpin pemimpin aja nggak bisa, apalagi Anda mau dipimpin Tuhan. Ya, nggak bisa. Jadi di sini menara pengawas itu perlu. Nah, kemudian pesawat mulai didorong oleh semacam kendaraan. Setelah itu dilepas, pesawat mulai menggunakan mesinnya. Belok kiri, itu saya sudah hafal atau belok kanan, ketemu yang namanya runway. Saudara tahu landasan pacu yang tertinggi di mana? Di bandara mana ya, Batam kalau nggak salah. Itu 4 kilometer lebih. Sekarang saya mau tanya, kenapa ya landasan pacu kok lurus? Kenapa nggak dikasih tikungan, nggak dikasih belokan? Kenapa? Ayo. Ya nyungsep.
Jadi sebelum take off, jaga kelurusan hati, jaga kelurusan pikiran. Jangan ada yang jahat. Orang jahat menang di depan. Tapi orang lurus itu diridhoi oleh Gusti Allah. Ya, Tuhan Yesus senang dengan orang yang lurus-lurus. Nah, di situ saya mulai melihat. Nunggu 1-2 menit, mesin mulai jalan. Mulai di landasan pacu. Pertama pelan, tinggi kecepatannya. Nah, sekarang karena saya sering naik pesawat, saya tahu kapan dia mulai take off. Kalau nggak salah teman pilot ngomong, vektornya itu harus mencapai kecepatan tertentu. Ujung landasan itu menentukan. Kalau dia salah kecepatan, dia nggak bisa naik. Kalau kebablasan, nyungsep di ujung landasan. Ya, jadi mesin itu harus diperiksa. Jadi mau runway, ekonomimu, hidupmu yang lurus. Jangan ada tikungan. Jangan nikung-nikung lah, capek. Ya, saudara, kenapa pesawat itu kadang-kadang sudah di runway, terbangnya lama? Karena nggak mungkin pesawat terbang 1 menit di belakangnya, 1 menit di belakangnya. Tumbang semua. Karena ternyata hempasan mesin jet, udaranya itu membuat pesawat goyang. Dan banyak pesawat-pesawat jatuh yang disebabkan jarak terlalu dekat. Ya, saya nggak tahu itu istilahnya apa, saya nggak tahu. Jadi ujung landasan sebelum take off, kecepatan nggak boleh emosional. Bayangin kalau pilot emosional, cepetin. Dia tanggung jawab, hancur. Makanya kalau mau sukses tuh jangan cepet-cepetan. Sesuai dengan panggilan Tuhan dan proses Tuhan. Saudara, saya ke Jakarta ada 2 landasan. Saya mau naik turun di Halim atau turun di Soekarno-Hatta. Saya lebih demen di Soekarno-Hatta, pertama karena jaraknya dekat ke tempat saya menginap. Kalau Halim itu macet, harus lewat Tebet kan? Macet banget. Jadi bandara itu hanya tempat transit. Urip iku mung mampir ngombe. Eling Mas Mbak Yu, uripku cuma sedilu. Ya, sebentar. Kita transit, nyampe. Nah, sekarang saya coba meneliti perjalanan setelah saya di udara. Jadi perhatikan, pertama runway, jalan kencang. Tapi kalau jalan kencang dia nggak bisa mendaki, take off. Nyungsep kan? Dia harus take off. Setelah take off baru jelajah. Nah, ini saya 1 jam di udara. Itu kesempatan baca buku ya. Stres saya kalau nggak ada buku. Ya. Itu masa jelajah. Masa jelajah kita adalah usia produktif. Berapa tahun? Makanya saya ngomong sama anak-anak muda. Jangan sampai usia emas itu terlewatkan. Umur 20 atau 22 sampai 35 itu masa jelajah Anda. Ya. Kalau itu tidak diperhatikan, di atas sana kan bisa aja. Mesin kemasukan burung, kemasukan salju, jeblos, nyungsep pesawatnya. Ya. Jadi masa emas itu masa jelajah harus hati-hati. Ya. Nah, itulah sedikit pelajaran yang saya dapat tentang penerbangan. Ya, saking apalnya, saya tahu biasanya roda ini menyentuh tanah itu ada sensasi tertentu. Karena nganggurnya saya ini nih pasti kurang sekian detik, bener. Jadi kayak hampa udara, halus tidak ada goncangan, terus langsung ban menyentuh. Tapi saya suka dengan penumpang orang-orang barat ya. Kalau pilotnya itu mendarat halus, mereka tepuk tangan. Berikan apresiasi. Kalau orang Indonesia enggak. Kalau landingnya ketuplak, pilot goblok. Tapi kalau landingnya lurus, enggak ada orang Indonesia tepuk tangan. Nah, kita ini kurang memberi apresiasi kepada orang lain. Nah, waktu di udara itu termasuk buat saya sabatikal.
Cuti 1 jam. Untuk sebuah tujuan nyampe ke Jakarta. Baik Pak Pengki, apa sabatikal itu ada ayatnya? Saya tidak pernah akan berani ya untuk berkhotbah khususnya. Kalau seminar kan ya acara dunia lah. Tanpa dasar firman Tuhan. Saya akan bawa Anda untuk membuka Matius 17 ya. Matius 17 saudara buka. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat 10. Ya, baik, saya akan membacakan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka berubah rupa. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya menjadi putih dan bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara kepada dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, dan 1 untuk Musa, dan 1 untuk kita. Dan tiba-tiba sedang ia berkata demikian, ya sebentar, ini lembaran saya agak lengket, saya akan buka. Susah amat sih. Oke, ini bukanya kok agak sulit. Sebentar. Ini udah kebuka. Ada awan sinar terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus sendiri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan ini kepada seorang pun, sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-murid bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli Taurat berkata kepada Elia harus datang dahulu? Amin, Tuhan memberkati. Saudara, untuk Anda berhasil itu ada tahapan. Pertama, Anda harus bisa lead self, memimpin diri sendiri. Kemudian Anda harus mampu mengendalikan orang lain. Dan yang ketiga adalah lead a change. Yang harus Anda pimpin adalah diri sendiri, orang lain termasuk keluarga, dan perubahan-perubahan yang terjadi. Dan tentunya Tuhan yang pegang kendali. Saudara, ini ada 3 urutan ya. To be, to do, to have. Mana yang dulu? Ada orang yang berpikir to have dulu Pak. Kalau kita punya sesuatu, kita bisa melakukan banyak hal dan kita bisa menjadi sesuatu. Nah, di sini terjadi banyak pemikiran. Saya pernah menulis buku, di situ saya tulis, kalau ingin menjadi manusia berhasil, berhasillah jadi manusia dulu. Loh, emang saya bukan manusia Pak Pengki? Maaf ya. Orang sekarang ini wujudnya manusia, pikirannya binatang. Ya, tapi banyak binatang pikirannya manusia. Kesetiaan anjing, kemanjaan anjing, ya. Jadi menurut Anda, to be, to do, to have. Ini enggak boleh dibalik. Jadilah manusia dulu, itu to be, menjadi manusia sesuai dengan patronnya Tuhan. Yang kedua, to do. Setelah Anda jadi manusia, Anda bisa melakukan banyak hal. Dan setelah Anda melakukan banyak hal, Anda akan punya banyak sesuatu. Oke? Setuju ya? Jadi jangan mimpi uangnya dulu baru menjadi sesuatu yang baik. Enggak ada.
Jadi sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan, maka kekayaan itu akan mengikuti. Nah, ada satu kalimat, ini tips ya. Do the best, not be the best. Nah, orang ini selalu ingin menjadi nomor satu. Walaupun kadang-kadang jalannya bukan terbaik loh. Jadi yang penting, do the best. Lakukan yang terbaik, nanti be the best itu akibat. Begini, ibu-ibu khususnya ya. Masih punya anak-anak yang sekolah? Oke. Orang tua itu kadang-kadang sapenake dhewe. Dituntut anaknya menjadi nomor satu. Tapi kalau talentanya, walaupun bukan bidangnya, kita harus nomor satu. Jangan ibu ya, jangan siksa anakmu. Jadikan anakmu menjadi yang terbaik di bidangnya. Walaupun di kelas nanti urutan nomor 5. Ya, dia telah melakukan do the best-nya. Orang tua nggak boleh menuntut, kamu harus nomor satu. Nggak bisa. Itu pembelajaran yang tidak sehat. Nah, sebelum saya naik pesawat, berdoa enggak? Pilot yang ngomong, semua berdoa menurut keyakinan masing-masing. Ada iman pikiran, ada iman, ya iman dari Tuhan. Iman pikiran, misalnya begini. Saya naik pesawat itu enggak pernah itu mikir jatuh. Padahal kemungkinan jatuh bisa kan? Itu iman dunia ya. Iman lewat pikiran, karena saya percaya Citylink pesawatnya bagus, Garuda ya. Banyak pesawat-pesawat bagus. Pilotnya juga banyak dari Garuda. Jadi doa itu untuk apa? Doa itu untuk merasa kuat saat saya lemah. Bukan mengubah persoalan. Doa itu membuat saya optimis pada saat saya putus asa. Doa itu membuat saya lega walaupun saat berdoa sebetulnya sesek. Ya, jadi jangan berdoa untuk meminta perubahan, enggak. Meminta perubahan di dalam dulu. Jadi buat sukses adalah kemampuan memetik hikmah dari kegagalan. Ya, saudara orang baik atau orang jahat? Oh saya orang baik Pak. Saya ini sudah filantropis. Nah baik, filantropis baik ya. Suka memberi baik. Tapi buat saya orang baik adalah orang yang memberi manfaat bagi banyak orang. Itu orang baik. Nah sekarang saya masuk firman Tuhan. Tadi saya akan mulai Fatsal 17 ayat 1. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes bersama-sama dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Kenapa ya? Kalimat pertama kok 6 hari? Kok enggak 14 hari? Kok enggak 1 jam kemudian? Hidup itu ada waktunya. Tapi kalau Tuhan sudah menentukan waktunya, Tuhan mengangkat Anda, enggak bisa ada yang nurunin. Tapi kalau Anda sudah diturunin Tuhan, upaya apapun sulit saudara mengangkat. Jadi hati-hati dengan faktor tangan Tuhan, waktu, proses, dan kesabaran. Kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kenapa yang 9 ditinggal? Oh Tuhan pilih kasih. Tuhan lebih tahu tentang diri murid-muridnya. Ya, dan ini urusan Tuhan. Saudara nggak boleh iri. Orang itu kaya, ya biar urusan dia sama Tuhan. Ya, kaya menurut versinya masing-masing. Apa yang kaya bahagia? Belum tentu. Jadi soal Yesus membawa 3 orang, saya melihat yang ke-9 orang nggak protes loh. Wah itu Tuhan pilih kasih tuh. Yang dibawa 3 orang terus. Jangan ngurusin urusannya Tuhan. Biar Tuhan yang ngurusin urusan kita. Oke teman-teman ya. Oh gereja dia kok besar. Ya biar itu urusannya Tuhan. Ya, yang penting bagaimana kita membesarkan. Memberikan manfaat kepada gereja kita. Walaupun gereja itu kecil. Dibawa kemana? Ke jurang? Enggak. Kalau babi diterjunkan oleh roh masuk jurang. 2000 babi kan? Tapi Yesus mengajak naik ke sebuah gunung. Kalau diajak Tuhan itu pasti naik, saudara. Enggak mungkin turun, percaya. Dan murid-muridnya juga nanya,
Tuhan Yesus, kita ke gunung ngapain? Mau metik teh? Atau mau kemah camping di sana? Hidup itu gak usah terlalu bertanya kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang membawa, walaupun Anda gak ngerti, saya jamin demi kebaikan saya dan Anda. Amin. Karena mereka gak banyak bertanya, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih seperti terang. Seharusnya Tuhan memberikan jaminan. Petrus, ikut aja, nanti kamu akan melihat sesuatu. Yesus tidak pernah menjelaskan masa depan kita sedetail-detailnya. Tapi serahkan masa depan kita di tangan Tuhan Yesus. Maka sedetail-detailnya Tuhan akan bertanggung jawab. Perhatikan, mendaki sama menurunin itu gampang mana? Gampang turun kan? Mendaki itu perlu usaha, perlu tindakan. Nah, makanya gini, saya nyimpang sedikit. Waktu Musa diperintahkan Tuhan begini. Musa, pergilah ke Fir'aun, katakanlah aku Tuhan Allahmu. Terus Musa ngomong begini, loh Tuhan itu kan gak ada wujudnya. Gua mau ngomong apa sama Fir'aun? Sudah pokoknya kamu ngomong gini, aku adalah aku. Tambah bingung, tambah syok Musa, apa-apa Tuhan? Ya katakan sama dia, aku adalah aku. Saudara pernah ngelihat manusia di cermin? Siapa dia? Dirimu sendiri. Sosok yang Anda abaikan sekian puluh tahun. Tapi sekarang lewat periode sabatikal, Anda akan bicara kepada dirimu sendiri. Karena gak ada orang lain mau diajak bicara, takut ketularan. Ya kan? Jadi sekarang Tuhan izinkan kita bicara dengan diri kita sendiri. Melalui perenungan. Supaya nanti kalau kita kembali sudah gak pakai masker semuanya, kita jadi orang lebih baik. Sampai di puncak Yesus berubah rupa. Perhatikan, waktu mendaki Yesus berubah rupa enggak? Waktu saudara melakukan usaha pendakian, belum ada perubahan. Perubahan setelah Anda sampai di puncak. Perubahan itu perlu usaha. Makanya ada satu pelajaran dalam dunia motivasi yang judulnya adalah aku. Aku itu apa Pak Pengki? Aku itu yang pertama adalah ambisi. Ya, ambisi. K-nya apa? Kemampuan. Ketiganya apa? Usaha. Ambisi tanpa usaha nol. Usaha ambisi nggak punya kemampuan juga nol. Saya suka pepatah Tiongkok. Rahasia berjalan di atas air adalah mengetahui di mana batu pijakan itu berada. Keren kan? Filosofinya Tiongkok. Anda bisa berjalan di atas air. Anda suka nonton Just for Love. Ya, ketawa-ketawa itu di TV. Atau di HP Anda. Orang bisa berjalan di atas air karena di dalamnya ada batu pijakan. Kalau Tuhan Yesus nggak pakai. Karena dia adalah batu penjuru. Nah, supaya saudara bisa berjalan di atas air, ada 3 batu. Yang pertama adalah batu penjuru, Tuhan Yesus. Kedua, batu itu bernama peluang. Yang ketiga, batu itu bernama orang lain. Nah, saya mau bahas sedikit, aku adalah aku. Sekarang setelah Anda dengar khotbah ini, Anda cari cermin gede ya. Coba Anda lihat. Orang di dalam cermin. Orang itu adalah aku, tapi bukan aku. Dia ngomong bukan aku, tapi aku. Coba saudara mikir aja 5 menit. Gila pelan-pelan kok. Ya, jadi nggak usah dipikirin. Sekarang adalah sabatikal, ini waktunya manusia bicara dengan dirinya sendiri. Perubahan memerlukan usaha. Ayat ketiga. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang bicara dengan dia. Musa, Elia itu ke zaman perjanjian lama ya. Petrus, Yohanes, Yakobus ditunjukkan sebuah masa lalu. Saudara, masa lalu Anda jelek. Saya mau tanya lagi, saya ulangi. Waktu Yesus bangkit, tubuhnya tubuh apa? Ayo. Oh, tubuh kemuliaan Pak Pengki. Terus tubuh kemuliaan itu cirinya apa? Waktu Yesus panggil Thomas, Thomas, masukkan
jarimu ke telapak tangan. Masukkan jarimu ke lambungku. Loh, berarti tubuhnya kayak kita ya. Ya itulah Alkitab. Nah pertanyaan saya, kenapa Yesus tidak menghilangkan bekas paku? Masa lalu nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dirubah. Tapi kita bisa menyikapi dengan baik. Ya, Yesus tidak anti masa lalu loh. Tapi kalau Anda bernostalgia, hidup hari ini dengan masa lalumu, kayak orang Israel, diajak keluar Mesir, tapi Mesirnya diajak keluar juga. Ini salah, saudara. Nah, ini ayat keempat, perhatikan, saya suka ayat keempat. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Ini sebuah bukti. Di mana Yesus ada dan Anda ada, itulah kebahagiaan. Tanpa Yesus Anda tidak mungkin bahagia. Punya duit banyak? Enggak. Kalau orang yang kaya-kaya itu bahagia, justru makin kaya banyak bercerai, saudara. Saudara kaya punya triliun, mati. Makanya latihan mati, duit gak ada yang dibawa, mobil yang gak ada dibawa, ya kan? Mendingan diwariskan. Lu anak cucu sudah diwarisin, hibahkan ke gereja. Di mana Anda dibina di situ, oke? Saya bukan pendeta mata duitan loh, enggak. Cuma saya ngomong aja, ya. Jadi kebahagiaan adalah berkumpul dengan orang-orangnya Tuhan. Ada Tuhan Yesus, ada Musa, ada Elia. Masa lalu bahagia kalau bersama Tuhan. Hari ini bahagia kalau Anda bersama Tuhan. Esok masa depan bahagia. Tapi perhatikan, di tengah kebahagiaan manusia keblinger. Kata Petrus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Sampai sini pas banget, benar. Jika engkau mau, biarlah ku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Nah ini Petrus mulai agak miring ini. Cara mikirnya. Yesus mau dikurungin. Elia mau dikurungin. Ya. Musa mau dikurungin. Saudara jangan ngurung Tuhan. Ya, tapi Anda harus masuk ke dalam genggaman dan kurungan Tuhan. Tuhan gak bisa dikurungin. Terus seenaknya saudara mau apa? Kita buka kurungannya. Nih Tuhan bantu saya. Gak bisa. Ya. Jangan membatasi Tuhan. Itu maksudnya. Jangan membatasi dirimu sendiri. Ayat yang kelima, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan terang yang menaungi mereka. Dari dalam awan terdengar suara. Perhatikan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Petrus itu ditegur saudara, langsung dari mulutnya Tuhan dari langit. Itu supranatural, gila itu. Ya. Yang penting bukan kamu ego dengan bahagiamu. Kaya miskin, bahagia enggak bahagia, dengarkan suara Tuhan. Amin. Ya. Jangan suruh Tuhan mendengarkan suaramu terus. Hidup yang terpenting adalah mendengar suaranya. Pesan Tuhan, calling Tuhan, itu yang terpenting. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Kenapa sih dengar suara Tuhan kok takut? Ya takut karena tidak sesuai dengan kehendaknya. Kurungannya tidak disetujui, ngomongnya dihentikan, malah suruh dengar Tuhan. Hidup punya ketakutan itu bukan gak baik. Baik, apalagi takut akan Tuhan. Kalau zaman sekarang kan banyak orang nakut-nakutin Tuhan. Tuhan, kamu gak kasih gua proyek ini, gak gereja-gerejaan. Loh sing butuh Gusti Allah itu sopo mas? Ya? Gak bisa. Dengarkan dia, ini perintah langsung dari sorga loh. Dia tidak melalui wakilnya, dia tidak melalui stafnya. Ini direktur bos dunia, ngomong sendiri. Muncul ketakutan. Ketakutan adalah sebuah kesadaran. Petrus sadar akan kesalahannya. Ayat 7. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah jangan takut. Loh, berarti tadi posisi Petrus di mana? Telungkup, saudara.
Orang kalau kena hadirat Tuhan, bukan roboh ke belakang, telungkup ke depan. Ya, sekarang robohnya orang Kristen, waduh ini kayak tangan Tuhan ini, dirobohin ke belakang semua. Ini buktinya Petrus telungkup, disentuh sama Tuhan. Bangun, 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 bangun. Hidup itu bukan cuma telungkup. Ada saatnya telungkup, ada saatnya telentang, ada saatnya tidur, ada saatnya berdiri, ada saatnya duduk. Tapi sekarang sabatikal ini membuat kita saatnya bangun. Oke teman-teman? Jangan menyerah dengan keadaan. Tapi yang terakhir ini agak sulit. Mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus. Nah perhatikan. Tadi ada siapa? Ada Yesus, ada Musa, ada Elia. Musa dan Elia ini mewakili masa lalu. Masa lalu sudah enggak ada. Yang ada sekarang cuman Yesus. Ini pelajaran penting. Ya, pengalaman baik. Tapi pengalaman sudah berlalu. Yang tetap ada adalah Yesus. Masa lalu enggak ada saudara. Jangan suka nostalgia. Nah sebelum saya akhiri, kita masuk ke ayat yang buat saya juga sulit. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari orang mati. Saudara, kalau misalnya saudara jadi Petrus, Yohanes, Yakobus, saudara masuk gereja langsung bersaksi enggak? Wih gila, gua ketemu Tuhan Yesus, ngelihat Elia, ngelihat Musa. Kira-kira jemaat akan berpikir Anda sesat enggak? Yesus itu tahu, belum waktunya. Saya kasih contoh. Kenapa Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh saudaranya? Mimpinya benar loh, yang kasih Tuhan. Cuma dia tidak bijak. Dia melihat saudara-saudaranya ketunduk kepada dia. Cara penyampaian, komunikasi itu harus diatur supaya nggak ada orang sakit hati, walaupun Anda dipakai Tuhan loh ya. Jadi akhirnya karena tersinggung, menghina kakaknya, ya dibunuh Yusuf. Untung tangan Tuhan masih beracara karena Yusuf dipilih untuk menjadi raja Mesir. Jadi hati-hati. Misalnya saudara benar dibawa Tuhan masuk surga lah. Terus cerita, kemis saya diajak Tuhan ke surga. Tapi Rabu depan saya disuruh turun. Ada orang percaya? Orang akan percaya kalau ada saksinya. Waktu Yesus naik ke surga, yang saksi siapa? Murid-muridnya 12 orang. Ada tentara, ada perempuan, ada laki. Makanya kita percaya. Nah kalau Petrus turun terus ngomong, tadi gua ketemu Elia. Petrus langsung dimasukkan grogol saudara. Dipikir di gunung sana kedinginan, sarapnya putus itu Petrus. Yesus itu bijak. Belum waktunya. Nanti setelah aku bangkit. Artinya apa? Saya simpulkan. Segala sesuatu ada waktunya. Saudara harus siap menghadapi hal-hal tidak terduga dalam hidup ini. Besok saya nggak tahu. Saya akan jadi apa? Terjadi apa? Ya, saudara siap punya rencana yang tidak terduga? Kalau Anda jadi panitia Natal, pasti setelah dana sekian, 10% untuk biaya tidak terduga. Nah, manajemen hidup juga begitu. Punya rencana yang tidak terduga, di luar planning, yang tidak Anda pikirkan, harus ada. Ya. Jadi Yesus ingin mengajak kita, ayo kita berubah. Kalau saudara bertiga diajak, yang lain tidak diajak, jangan sombong, tapi bersyukurlah ya bahwa Tuhan berkenan kepada Anda. Perubahan bukan terjadi di perjalanan, tapi di puncak penjelajahan. Dan waktu Anda kumpul Yesus, Anda bahagia. Bahagia benar saudara. Tapi di tengah kebahagiaan, jangan ego saudara keluar. Tuhan mau dikurungin, Elia, Musa dikurungin, jangan. Dalam keadaan paling baik, paling sempurna dalam hidupmu, tetap dengarkanlah suara anakku. Di mana aku berkenan kepada dia. Jadi hidup terpenting adalah mendengar firman Tuhan. Saudara siap menjadi orang bijak. Setelah Anda di puncak gunung, pengalaman spiritual. Setelah itu kemana? Naik lagi? Enggak, turun. Kita siap naik dengan peralatan, tapi Anda tidak pernah siap untuk turun.
Saya siap mental saya. Kalau satu hari Tuhan, ya Pak Engki sudah selesailah, turun pelan-pelan. Ya sudah, mau apa? Yang penting sampai akhir hayat kita Tuhan tetap menyertai. Prestasi lenyap, kekuasaan, kedudukan, jabatan lenyap. Yang tinggal cuman Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Baik, kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah pelajaran ini menyadarkan kita. Karena firman ini adalah Tuhan sendiri. Berkati teman-teman yang sedang mengalami periode sabatikal. Jangan nganggur tanpa tujuan. Diizinkan cuti panjang untuk bisa akrab dengan keluarga. Merenungi, bercermin diri, bicara dengan diri sendiri. Terima kasih Tuhan, apapun yang kau lakukan terbaik. Hamba-Mu tetap berdoa untuk semua jemaat yang sakit, bangun, waktunya turun untuk melanjutkan pekerjaan, melanjutkan tanggung jawab keluarga. Berkati gereja kami, berkati gembala sidang kami, berkati seluruh pengurus departemen tanpa terkecuali. Hamba-Mu ini selesai, tapi Tuhan tetap selama-lamanya. Terima kasih untuk tema sabatikal ini Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. David, tim semuanya, Pak Johan Kramer yang mendukung acara ini, Paul, semuanya Tuhan berkati. Sehingga departemen produksi YouTube ini boleh berjalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih sekali lagi, pertemukan kami pada waktunya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.